Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fisya Angelina dengan NIM 2357301049. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kuis yang telah saya kerjakan sebelumnya, yang mana terdapat tiga komponen soal, yaitu pada soal pertama kita itu membuat aplikasi untuk menghitung body mass index dengan input berat, badan, dan tinggi. Lalu tampilkan apakah termasuk kurus, normal, atau gemuk. Nah, langsung saja di sini saya akan memperlihatkan. Terlebih dahulu kita buat button navigation untuk menu soal satu, menu soal 2, dan menu keluar. Nah, di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Nah, di mana di sini saya membuat listener button navigation untuk soal satu, soal 2, dan eh, keluar, menu keluar. Yang mana di sini kita masukkan ID dari soal satu, soal 2, dan keluarnya. Dan untuk keluar ini kita langsung saja masukkan logikanya, yang mana tampilkan dialog konfirmasi keluar langsung. Nah, ketika kita mengklik si button navigation keluar itu, nanti akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin keluar dari halaman kuis satu. Nah, jika iya, maka kita langsung keluar ke menu home. Nah, jika tidak, maka kita akan tetap berada di halaman kuis. Nah, untuk soal satu itu dia mengarahkan ke halaman soal satu fragment. Untuk soal 2 dia akan mengarahkan ke halaman soal 2 fragment. Nah, itu adalah logikanya. Kemudian, kita jangan lupa untuk tambahin si button nav menu quiz tadi untuk button navigation. Nah, ini saya sudah buat untuk icon-iconnya. Dan juga kita tetapkan ID-nya, teman-teman. Jangan sampai lupa. Nah, ini untuk soal satu, soal 2, dan si button navigation untuk keluar. Kita tetapkan icon-iconnya. Oke. Ah, oke, tadi saya ada sedikit kurang untuk menyampaikan pada halaman home itu. Jangan lupa kita tambahkan eh, button, button untuk kuis satu. Nah, yang mana nanti ketika kita mengklik si button kuis satu itu, dia akan mengarahkan ke halaman kuis satu yang telah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja di sini saya memperlihatkan untuk salah satu fragmentnya. Tadi kan kita diminta untuk menghitung BMI. Nah, di sini saya sudah buat logikanya. Terlebih dahulu kita eh, melakukan private var binding yang mana untuk binding layout menghubungkan XML dan Kotlin-nya. Lalu kita masukkan metode ini untuk dipanggil saat fragment pertama kali dibuat. Nah, dan ini adalah view binding untuk menghubungkan layout XML fragment soal satu. Nah, ini adalah eh, untuk mengatur toolbar di fragment, kita menggunakan binding toolbar. Kemudian, ini adalah untuk menghitung si BMI tadi, yang mana kita buat di sini file berat STR untuk ambil input berat badan, terus kita buat file tinggi STR yang ambil input tinggi badan. Nah, kalau input kosong atau tampilkan pesan kesalahan, kemudian kita coba untuk input ke angka, ini logikanya untuk berat dalam kilogram dan ubah tinggi ke meter, dari sentimeter ke meter. Kemudian, kalau input tidak valid, bukan angka atau tinggi, ini adalah logikanya. Nah, ini adalah untuk perhitungan dari si BMI tadi. Kita menggunakan val BMI sama dengan berat bagi tinggi meter kali tinggi meter. Kemudian tentukan kategori berdasarkan nilai BMI-nya. Nah, kalau kurang dari 18,5 itu tergolong ke dalam kurus. Nah, kalau dia itu lebih dari 18,5 sampai 24,9 itu normal. Lalu di atas 24,9 atau 25 itu termasuk gemuk. Kalau kita tampilkan hasil BMI-nya menggunakan binding TV hasil the text. Kemudian ini adalah metode yang dipanggil saat fragment diluncurkan. Oke, itu untuk si Kotlin-nya. Kemudian untuk soal satu fragmentnya, ini adalah XML-nya teman-teman. Lihatkan dulu.
Nah, di sini kita menggunakan toolbar untuk membuat title-nya itu kalkulator BMI. Terus kita menggunakan edit text untuk si berat, itu kita inputkan. Lalu untuk ini juga kita menggunakan edit text. Dan jangan lupa untuk button hitungnya kita menggunakan button. Lalu untuk menampilkan hasil dari perhitungan tadi kita menggunakan text view. Nah, seperti ini. Oke, saya akan coba terlebih dahulu. Apakah logikanya itu sudah bisa dijalankan? Langsung saja. Karena konten jadi itu adalah atau kecerahan terpulih udah gitu. Oke, di sini saya akan cobakan untuk kalkulator BMI-nya. Kita masukkan saja contohnya itu, untuk beratnya 50 kg dan tinggi badan itu 165. Maka kita hitung BMI-nya itu, nah ini tergolong kurus, karena BMI Anda itu 18,37. Nah, itu adalah perhitungan dari si kalkulator BMI. Lanjut, di soal kedua, buatlah sebuah list yang menampilkan 5 nama e-commerce populer di Indonesia. Terus saat diklik, tampilkan splash screen dengan logo e-commerce-nya masing-masing selama 3 detik, lalu setelah selesai diarahkan ke web view yang menampilkan URL masing-masing e-commerce. Nah, di sini saya sudah buat untuk halaman si soal 2 fragment. Nah, di sini kita menggunakan view binding-nya untuk mengakses halaman elemen XML. Kemudian kita listkan data e-commerce-nya itu. Nah, di sini kita masukkan nama e-commerce-nya itu apa, terus peringkat, dan URL untuk mengarahkan ke halaman si e-commerce-nya sendiri. Kemudian kita menggunakan override fun on get view untuk dipanggil saat fragment pertama kali dibuat untuk menampilkan layout-nya. Kemudian kita menggunakan binding, fragment soal 2 binding untuk menghubungkan layout XML fragment soal 2 XML ke Kotlin. Kemudian di sini kita buat adapter untuk menampilkan daftar e-commerce ke list view. Di sini saya sudah membuatnya untuk e-commerce adapternya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita menggunakan layout bawaan dari Android sendiri. Seperti ini ya. Untuk si e-commerce adapternya. Lalu setelah itu ketika item list diklik, maka dia akan ambil data e-commerce yang diklik. Misalnya kita mengklik itu Shopee, maka dia akan langsung ke halaman si URL Shopee tersebut. Kemudian kita menggunakan intent untuk pindah ke halaman splash screen activity. Dan lalu kita kirim data e-commerce ke splash screen lewat intent. Nah, di sini e-commerce name-nya dan e-commerce URL-nya. Dan kita mulai aktivitas baru yaitu splash screen. Nah, di sini saya sudah buat untuk splash activity, yang mana nanti akan menampilkan logo-logo dari e-commerce-nya. Nah, di sini terdapat logo dari e-commerce, nanti akan ditampilkan, yang mana ketika kita misalnya mengklik si e-commerce-nya itu, top satunya itu Shopee, ketika kita klik, maka dia akan mengarahkan ke halaman Splash Activity, yang mana di halaman Splash Activity ini akan tampil logo dari si Shopee tersebut, dan kemudian nanti ada name, dan dia akan mengarahkan ke halaman URL si Shopee tadi. Nah, untuk delay-nya itu kita buat selama 3 detik. Ini untuk logika dari si delay-nya. Nah, ini untuk si halaman web view activity-nya. Dia akan mengarahkan ke halaman URL si Shopee tadi contohnya. Oke, langsung saja di sini saya akan memperlihatkan untuk fragment soal 2. Nah, tampilan itu sepertinya teman-teman kita menggunakan list view item sesuai dengan perintah soal. Lalu untuk kita gunakan toolbar untuk bagian atasnya. Dan kita gunakan list view tadi, yang mana dia akan menampilkan e-commerce sesuai dengan peringkatnya. Kemudian activity web view tadi, ini kita gunakan web view.
Lalu untuk activity splash, nah ini dia menggunakan image view untuk logo dari e-commerce-nya sendiri. Lalu kita gunakan progress bar untuk delaynya itu tadi selama 3 detik. Dan ini adalah copyright untuk info. Kita menggunakan text view. Dan version text-nya kita menggunakan text view juga. Nah, itu adalah halaman dari activities plus XML-nya. Setelah itu kita coba run. Nah, ketika kita mengklik salah satu e-commerce yang ada di list view ini, nah maka dia akan langsung mengarahkan ke halaman si Splash Activity. Nah, karena akan delay selama 3 detik lamanya. Nah, setelah itu dia akan mengarahkan ke halaman URL e-commerce dari si Shopee tersebut. Nah, ini adalah logika dari si soal 2. Oke, langsung saja saya akan coba untuk membuatnya yang menu keluar. Nah, di sini saya tidak perlu lagi untuk membuat fragmentnya. Kita langsung saja nanti langsung konfirmasi, yang mana logikanya itu kita terapkan di halaman kuis 1 activity. Ini saya sudah terapkan logikanya. Nah, yang mana nanti ketika kita mengklik si button navigation yang keluar, maka nanti akan ada konfirmasi apakah Anda ingin keluar dari halaman kuis 1. Jika iya, maka dia akan langsung mengarahkan ke halaman home. Nah, jika kita tidak jadi keluar, maka dia akan tetap berada di halaman kuis tersebut. Nah, teman-teman, untuk halaman dari activity kuis 1, kita menggunakan toolbar, frame layout, dan juga material button navigation, agar button navigation-nya itu juga muncul. Oke, langsung saja kita coba. Nah, ketika kita mengklik si button navigation yang menu keluar, maka akan ada konfirmasi apakah Anda ingin keluar dari halaman kuis 1. Nah, ini kita coba misalnya tidak. Nah, maka kita akan tetap berada di halaman kuis. Nah, itu ada muncul teks tadi di bawah. Nah, jika iya, maka kita akan kembali ke halaman home. Nah, itu adalah logika dari si menu keluar. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.